Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal dengan NIM 22070563. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan proyek, menjalankan proyek. Langsung kita masuk ke dalam pembahasan. Pertama itu mengelola perubahan, risiko, dan ketergantungan. Dalam setiap proyek, perubahan dapat terjadi akibat faktor internal maupun eksternal. Mengidentifikasi risiko dan ketergantungan menjadi kunci untuk mengelola situasi yang dinamis dan mengurangi dampak negatif terhadap timeline dan anggaran proyek. Selanjutnya ada menjadi risiko dan perubahan terjadinya. Risiko dapat muncul dari perubahan prioritas proyek atau ketidakpastian dalam faktor eksternal seperti kondisi pasar dan regulasi. Memahami risiko yang terkait dengan perubahan ini adalah langkah awal untuk membuat strategi mitigasi yang efektif. Selanjutnya ada juga mengidentifikasikan dan menemukan ketergantungan. Ketergantungan dalam proyek adalah hubungan antara tugas-tugas yang saling terkait. Mengidentifikasi ketergantungan ini membantu dalam merencanakan ukuran pekerjaan agar proyek dapat berjalan lancar dan sesuai rencana. Selanjutnya, teknik untuk membantu mengelola risiko. Pengelolaan risiko mencakup identifikasi, evaluasi, dan penerapan langkah-langkah untuk mengurangi dampak risiko. Teknik seperti ini, analisis SWOT, dan matris risiko dapat digunakan untuk membantu membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, mengomunikasikan masalah kepada pemangku kepentingan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, menetapkan eksistensi risiko, yang dimana menetapkan eksistensi risiko melibatkan mengidentifikasian potensi masalah yang dapat memengaruhi jalannya proyek. Dengan memahami risiko ini sejak awal, tim dapat merancang rencana mitigasi yang efektif untuk meminimalkan dampaknya terhadap hasil akhir proyek. Yang kedua ada mengomunikasikan perubahan kepada tim. Mengomunikasikan perubahan kepada tim sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota memahami pergeseran prioritas atau perubahan rencana. Komunikasi yang terbuka dan reguler membantu meminimalkan kebingungan serta memperkuat rasa saling percaya di antara anggota tim. Yang ketiga, metode dan mengelola anggaran. Salah satu metode untuk mengelola anggaran adalah dengan menggunakan alat seperti Google Sheet. Ini membantu tim dalam merencanakan anggaran dengan lebih baik serta memberikan visibilitas ke pengeluaran dan pendapatan proyek secara real time. Dan ada pula metode pelaksanaan yang berbeda. Yang pertama ada diagram Gantt. Diagram Gantt adalah alat virtual memudahkan pemantauan jadwal aktivitas proyek dengan menampilkan waktu pelaksanaan setiap tugas, memudahkan manajer untuk mengidentifikasi keterlambatan dan menyusun prioritas secara efektif. Ada pula roadmap adalah alat strategis yang menggambarkan tujuan utama dalam langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen ini membantu menetapkan visi terkait pelaksanaan proyek serta memperjelas kolaborasi antar tim. Yang ketiga ada diagram rundown. Diagram rundown digunakan untuk melacak pekerjaan yang tersisa dari waktu yang dialokasikan dalam proyek. Kita akan masuk ke dalam memahami manajer kualitas. Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu konsep-konsep utamanya. Manajemen kualitas berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan cara menetapkan
persyaratan kualitas dan memastikan implementasi hal ini mencakup pengendalian kualitas dan perbaikan berkelanjutan dalam setiap aspek proyek. Yang kedua, memastikan aspek yang memadai. Aspek yang memadai dalam manajemen berkualitas melibatkan proses pengumpulan umpan balik yang berstruktur dari semua pemangku kepentingan. Umpan balik yang efektif membantu dalam penyesuaian dan membaikkan selama pelaksanaan proyek. Yang ketiga, standar kualitas. Standar kualitas mencakup serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjamin kinerja dan kepuasan pelanggan. Penggunaan standar ini berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan dan mengevaluasi hasil proyek sehingga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan stakeholder. Selanjutnya, terakhir kita akan masuk ke dalam proses dan penutupan proyek. Langkah-langkah proses penutupan. Yang pertama ada proses penutupan proyek melibatkan penyelesaian semua aktivitas dokumentasi dan evaluasi hasil. Langkah-langkah termasuk menghadirkan laporan akhir, mengevaluasi kinerja tim, dan memastikan semua dokumen proyek disimpan dengan baik. Kedua, ada menggunakan prospektif dalam penutupan. Prospektif adalah metode penting dalam menilai keberhasilan proyek, memberikan kejelasan tentang apa yang telah dicapai. Hal ini membantu tim memahami pembelajaran yang dapat diambil serta area yang perlu perbaikan di proyek mendatang. Yang terakhir, strategi komunikasi yang rancang. Strategi komunikasi yang efektif membantu tim tetap selaras dan memahami prioritas proyek. Ini mencakup pemanfaatan berbagai media, memastikan bahwa informasi disampaikan secara terbuka dan efisien kepada seluruh pemangku kepentingan. Sekian dari penjelasan saya mengenai pelaksanaan proyek dan menjalankan proyek. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.